Ya, selamat sore kawan-kawan yang udah bergabung. Hari ini saya, Ketua Nasional Pekerja bersama Bung Muhammad Zakir Hussein akan mengadakan diskusi tentang kapitalisme dan COVID-19. Relasinya antara kapitalisme dengan COVID-19. Kayak gimana ya, hari ini kan kita lihat negara nih hampir di semua dunia ya, kewalahan banget buat ngebendung COVID ini ya, COVID-19. Ini kan bukan sesuatu yang baru ya Bung ya, virus-virus yang dari hewan ke manusia ya, sebenarnya udah ada. Flu Spanyol dulu sama juga kan, dari hewan ke manusia kan. Kan sebelumnya juga sempat ada MERS, terus ada flu burung. Ya, kalau itu ya ada. Tapi nggak separah hari ini gitu. Malah jadi bilang COVID-19 ini terparah setelah flu Spanyol, bisa dibilang gitu ya. Ya, jadi kalau soal kaitan dengan antara kapitalisme dengan COVID, kalau menurut saya sih emang penyakit munculnya COVID-19 ini dari beberapa literatur yang saya udah baca, emang nggak terlepas dari kapitalisme gitu. Dia bagian dari masalah yang muncul karena dikondisikan oleh kapitalisme. Itu mungkin ada dua ranah gitu ya. Yang pertama soal perpindahan virusnya dari dunia alam bebas atau dari hewan liar ke manusia, sama yang kedua soal nanti perpindahan dari manusia ke manusia sendiri, atau ketika wabah ini udah masuk ke penyakit ini masuk ke dalam dunia manusia, kemudian dia berkembang menjadi wabah. Nah, kalau soal masuknya virus ini dari dunia hewan liar atau alam bebas ke dunia manusia, emang bukan cuman SARS-CoV-2 ya kalau nama virusnya ya, yang COVID-19 ini yang perpindahannya dari dunia hewan ke dunia manusia itu difasilitasi oleh kapitalisme. Jadi ada banyak jenis-jenis virus itu. Kalau di UNEP ini, United Nations Environment Program lingkungan hidupnya PBB ya, itu ada sekitar 60% dari seluruh penyakit menular yang ada di manusia itu sifatnya zoonotik. Zoonotik itu artinya berasal dari hewan liar. Dan 75% dari penyakit-penyakit yang baru gitu. Jadi 60% tadi dari total penyakit ya, yang baru sama yang lama. Nah, kalau yang dari yang barunya itu 75%-nya itu memang zoonotik juga, jadi berasal dari hewan liar. Perpindahan munculnya virus-virus zoonotik ini dari yang berasal dari hewan liar ke manusia itu, kalau beberapa literatur emang menyebutkan bahwa dia terjadi karena kerusakan lingkungan gitu. Yeah. Misalnya karena rusaknya habitat hewan-hewan kan, kayak kelelawar gitu, sehingga kelelawar nggak punya habitat lagi, sehingga kemudian dia bercampur sama manusia gitu kehidupan. Ini nggak cuman orang sosialis gitu ya, atau kaum kiri ya yang ngomong gini. Ada yang kaum kiri kayak Rob Wallace segala macam, tapi juga ada yang nggak kiri sebenarnya, cuman punya kepedulian terhadap lingkungan lah, seperti PBB ini lah, lembaganya PBB ini. Mereka dari 2016 malah udah ngeluarin laporan ini. Mereka mencatat misalkan dari tahun 1940 sampai 2004 itu terjadi peningkatan di dalam penyakit menular gitu, dan 60,3%-nya adalah zoonotik, dan 71,8% dari yang zoonotik itu kan asalnya dari, artinya berasal dari hewan ya. Nah, 71%-nya itu berasal dari hewan liar gitu. Nah, sisanya mungkin dari hewan-hewan yang udah bukan dianggap sebagai hewan liar. Jadi emang karena ada kerusakan lingkungan. Nah, kalau di PBB ini juga disebutkan dari berapa faktor itu, misalkan perubahan penggunaan tanah tuh yang paling besar lah, bisa dibilang ini 31% gitu, yang menyebabkan adanya virus-virus baru itu. Perubahan penggunaan tanah tuh salah satu yang disebutkan contohnya di sini adalah pembebasan atau pembukaan wilayah baru. Misalnya satu natural landscape gitu ya, atau satu wilayah alam gitu, nah itu dibersihin gitu, hutan-hutannya dihancurin segala macam, terus dijadiin perkebunan atau dijadiin industri pertanian atau dijadiin tambang, atau bahkan mungkin dijadiin perkotaan kecil atau, nah itu banyak kasus virus-virus zoonosis itu muncul dari faktor-faktor seperti itu. Jadi emang ada dorongan virus itu masuk lebih mudah transmisi dari dunia alam bebas ke manusia itu karena kerusakan lingkungan. Nah, mungkin bedanya antara yang Marxis kayak Rob Wallace dengan PBB ini, mungkin dianalisa soal apa yang menyebabkan kerusakan lingkungan itu. Nah, kalau kayak PBB kan dia ngeritik gitu, misalkan perilaku bisnis yang nggak terkendali segala macam gitu ya. Cuman mereka kan nggak nyampe ke dalam, nggak sejauh sampai ke kritik terhadap kapitalismenya gitu. Sementara kalau kayak Rob Wallace kan dia bilang ini gara-gara kapitalisme, karena kapitalisme itu adalah sistem yang berorientasi laba, sehingga saking mereka tamaknya seperti itu. Tapi tamaknya bukan tamak dalam arti individual atau moral gitu ya. Memang strukturnya itu mendorong, ya sistemnya itu mendorong kelas yang berkuasa untuk menjadi tamak segala macam, sehingga menghancurkan lingkungan, sehingga salah satu dampaknya adalah ya malapetaka kayak gini lah, mempermudah transmisi virus dari dunia hewan ke manusia, yang akhirnya menyebabkan
terjadinya wabah. Ini menarik sih karena analisanya agak walaupun awalnya sama gitu ya soal kerusakan lingkungan, tapi karena di penyebab asalnya beda, agendanya yang beda. Kalau PBB nih misalkan dia mendorong adanya Global Green New Deal, jadi semacam kapitalisme tapi yang lebih peduli lingkungan hidup lah gitu. Jadi di sini misalkan dia menganjurkan, mempropos atau mengusulkan kebijakan-kebijakan yang menstimulasi sustainabilitas lingkungan hidup kayak gitu-gitulah. Tapi kapitalisme sendiri emang nggak dipermasalahin sama mereka gitu. Jadi kayak New Deal ini kan sebenarnya program ekonomi pasca Perang Dunia Kedua ya, yang nuansanya Keynesian ya, kayak kapitalisme yang terkendali lah. Jadi kayak gitu kalau mereka mungkin ininya agendanya adalah kapitalisme yang lebih ramah, yang lebih terkendali, lebih ramah lingkungan gitu. Nah sementara kalau kayak Rob Wallace, karena dia analisanya kerusakan lingkungan disebabkan oleh kapitalisme dan dia ngelihat bahwa kapitalisme itu secara inherent memang udah rusak, ya sistemnya yang perlu diganti kan, kapitalisme diganti oleh kalau Rob Wallace ya agendanya dia ekososialisme gitu, sosialisme yang berperspektif ekologi. Itu yang pertama ya, soal perpindahan virus dari dunia alam liar ke dunia manusia. Nah yang kedua juga ketika virus ini udah masuk ke dunia manusia gitu, perpindahan dari manusia ke manusianya juga sebenarnya bisa nggak separah ini gitu kalau menurut saya sih. Kalau misalkan sistemnya bukan, jadi gini, sebenarnya wabah COVID akan adanya wabah besar yang disebabkan oleh penyakit tertentu yang sifatnya baru itu bukan sesuatu yang sebenarnya nggak benar-benar diketahui gitu oleh manusia gitu, oleh kita gitu, oleh ya, terutama para pimpinan dunia dan segala macam ya. Karena sebenarnya udah ada peringatan-peringatan dari ilmuwan soal kemungkinan terjadinya satu epidemi di depan. Karena mereka udah ngeliat kan ya gejala-gejalanya ya, kayak pindahan virus yang semakin sering segala macam gitu kan. Misalnya kayak WHO tuh di tahun 2018 ya kalau nggak salah ya, kan pernah memperkirakan gitu ya, dia memasukkan penyakit X gitu disebutnya ke dalam rencana dia untuk penelitian yang dipercepat agar kalau misalkan ada health emergency masyarakat dunia tuh bisa siap gitu. Artinya kan penyakit X ini merepresentasikan satu epidemi internasional yang serius gitu ya kalau di sini bahasanya gitu, yang bisa disebabkan oleh sebuah patogen yang saat ini tuh maksudnya saat mereka ngeluarin laporan ini ya belum diketahui gitu dan dapat menyebabkan penyakit di dunia manusia. Artinya sebenarnya peringatan-peringatan kayak begini, pengetahuan bahwa kemungkinan akan terjadi pandemi atau epidemi di depan itu sebenarnya udah ada gitu loh peringatan-peringatannya, cuman kan diabaikan oleh pimpinan-pimpinan dunia, oleh kelas yang berkuasa juga. Pimpinan dunia itu kan sebenarnya perwakilan dari kelas yang berkuasa di wilayah politik gitu ya. Jadi udah diabaikan sama mereka gitu, karena mereka mungkin mikirnya, karena gini, kalau misalkan harus antisipasi akan adanya wabah yang belum pasti, itu kan berarti harus ngeluarin ongkos kan ya, mempersiapkan sistem kesehatannya, mungkin mempercanggih alat perlengkapan kesehatan segala macam. Cuman kalau dugaan saya sih karena ini kalau misalkan pimpinan dunia tuh harus mengeluarkan, mereka nggak mau ngeluarin ongkos aja kayaknya untuk mengantisipasi masa depan. Mungkin karena sifatnya juga belum pasti dan nggak menguntungkan. Nah juga di sini misalkan saya juga dapat ya berita soal SARS-CoV-2 ini yang menyebabkan COVID-19. Nama virusnya kan SARS-CoV-2 ya. Itu kan sebenarnya salah satu jenis dari virus corona. Virus corona itu kan sebenarnya semacam semacam kategori yang lebih gede kan. Dia di dalamnya ada jenis-jenis virus lain kan, selain yang SARS-CoV-2 ada SARS-CoV-1 atau SARS-CoV doang gitu yang menyebabkan SARS di tahun 2002 atau 2003. Ada MERS-CoV gitu, artinya manusia itu kan udah punya pengalaman sebenarnya berhadapan dengan virus corona gitu, walaupun jenisnya yang berbeda dengan jenis yang sekarang gitu ya. Nah dan emang sebenarnya riset-riset untuk bikin vaksin virus corona tuh udah ada zaman tahun-tahun kemarin itu. Misalkan di sini ada cerita soal Peter Hotz ya dari Texas ini yang di tahun 2016. Jadi dia udah bikin penelitian selama bertahun-tahun soal untuk mengembangkan vaksin untuk coronavirus gitu ya. Tapi virus corona itu kan dia berdasarkan pengalaman di sebelumnya ya SARS, jadi dia belum tahu mungkin jenis yang sekarang. Nah di 2016 dia mau memajukan risetnya itu untuk uji coba di manusia. Nah tapi itu kan butuh pendanaan. Nah pendanaannya itu nggak bisa didapat gitu karena emang nggak ada yang tertarik untuk invest di wilayah itu. Salah satu di sini yang menarik juga ada ungkapan-ungkapan misalnya dari seorang akademisi misalnya, ini salah satu problem di dunia kesehatan kapitalis juga, riset-riset segala macam itu sifatnya sangat didorong gitu ya oleh permintaan pasar itu. Jadi ada permintaan pasarnya dulu, baru biasanya kemudian diproduksi vaksinnya atau dicari vaksinnya. Jadi mungkin keterkaitan kapitalisme dengan virus wabah COVID ini mungkin di dua wilayah itu sih. Pertama karena kerusakan ekologi gitu ya, yang disebabkan oleh ekspansi kapitalisme yang tanpa batas ini, sehingga mempermudah virus itu pindah dari dunia alam ke dunia manusia. Nah terus juga dari problem di sistemnya sendiri emang nggak dirancang untuk bersiap menghadapi wabah seperti ini gitu. Karena dia orientasinya laba ya, jadi dia nggak begitu peduli sama misalnya urusan kesehatan dan lain sebagainya. Sebenarnya kan bukan cuma gara-gara virusnya ya, tapi penanganan virusnya ini nih.
termasuk rumah sakit juga hari ini orientasinya juga sama laba. Makanya kita lihat di negara-negara yang ekonominya liberal gitu kan, yang sistem kesehatannya juga orientasi sama laba, akhirnya tambah jadi berantakan nih penanganannya. Kita bisa lihat kayak di Amerika Serikat namanya terkena dampak dari virus ini. Menurut Bung Jaki gimana nih masalah penanganan virus ini dengan sistem kapitalisme juga yang udah merambat sampai ke kesehatan tuh jadi industri gitu. Pandangan Bung Jaki gimana nih? Kalau di soal penanganan emang agak kelihatan sih ya. Jadi penanganannya itu kalau yang sekarang terjadi gitu, yang secara umum terjadi. Kan kalau misalkan ada masalah begini kan sebenarnya sederhana ya. Logika dasarnya gitu ya kalau menurut saya ya. Kita fokus ke perlindungan kesehatan masyarakat, artinya gimana menangkal wabah ini gitu kan. Nah kalau memang ekonomi sebagian bisa di shutdown, yang nggak esensial ya di shutdown, yang esensial emang kalau memang dia perlu dijalanin karena dia menyangkut kebutuhan dasar manusia itu dijalanin kan sebenarnya bisa kayak gitu ya di manage ya dengan logika yang sederhana kayak gitu ya. Nah, tapi kan yang sekarang itu bikin rumit itu karena ya kalau mungkin sistemnya sosialis mungkin bisa kayak gitu kan. Ya udah yang esensial misalnya kayak pangan segala macam itu, pengobatan, produksi alat-alat kesehatan, produksi masker itu tetap diteruskan, malah kalau perlu ditingkatkan yang kalau emang di jumlahnya kurang gitu kan. Tapi kelihatan sih kalau menurut saya gitu ya bahwa semua ini dilakukan dengan kebimbangan gitu loh, terombang-ambing, karena mereka menurut saya terbebani oleh gimana tetap memuaskan kepentingan akumulasi kapital gitu loh. Jadi ada konflik of interest gitu loh di dalam diri pimpinan-pimpinan dunia sekarang ini. Di satu sisi mereka harus melindungi kesehatan publik gitu ya. Ya mungkin bukan karena mereka baik hati juga, tapi karena kekuasaan politik mereka kan bergantung sama legitimasi mereka di hadapan masyarakat gitu kan. Sehingga mau nggak mau mereka harus terlihat mengambil satu tindakan melindungi kesehatan masyarakat gitu. Kalau mau tetap terlihat legitimate gitu di depan masyarakat kan nggak bisa terlalu brutal juga, nggak mungkin kan gitu. Mereka udah cuekin aja gitu kan. Walaupun kayaknya sempat muncul yang begitu gitu pikiran gitu, makanya muncul gagasan gimana kalau pakai strategi herd immunity gitu misalkan. Padahal herd immunity itu kan yang tanpa vaksin ya, karena herd immunity sebenarnya ada beberapa jenis ya. Ada yang pakai vaksin. Kalau pakai vaksin, asumsinya yang divaksin itu kan akan melindungi yang nggak divaksin gitu, yang minoritas yang nggak bisa divaksin gitu, sehingga tercipta itu kekebalan kawanan lah gitu. Nah, cuman yang cara alamiah ini kan ngeri gitu kalau misalnya kita lihat gitu kan. Karena berarti sebagian besar sekitar 60-70% orang harus kena dulu, terus jadi kebal, nah terus yang sisanya terlindungi gitu. Dan itu pun belum tentu juga, karena ini kan virusnya virus baru gitu. Ada misalnya kasus-kasus di mana ada yang terinfeksi ulang gitu. Nah, tapi pikiran-pikiran ini sempat ada di kelas berkuasa di dunia gitu. Misalkan di Inggris, Perdana Menterinya itu sempat ngomong soal mereka akan mencoba menerapkan itu, walaupun akhirnya nggak jadi gitu kan, karena banyak protes segala macam. Nah, tapi solusi-solusi kayak begini, kalau menurut saya emang ada di pikirannya kelas berkuasa karena ini ongkosnya murah secara ekonomi. Solusi kayak gini kan kayak ya udah kita hidup biasa aja, bekerja biasa aja, yang lemah yang mampus yang sembuh gitu kan. Kayak di Indonesia juga PSBB sebenarnya kalau ngeliat dari ekonomi ya ongkosnya lebih murah dibandingin harus menjalani karantina yang sesuai sama undang-undang gitu kan. Ya Bung, ini ada yang nanya, Bung, tapi ini krisis kapitalisme yang dipercepat oleh pandemi COVID karena walaupun tidak ada pandemi tetap krisis tertanam dalam kapitalisme. Gimana Bung? Tanggapannya? Ya saya setuju. Jadi sebelum ada wabah ini gitu ya, misalnya saya sempat bikin catatan sih, itu catatan di akhir tahun 2019 ya. Waktu itu karena pernah diminta ngisi suatu acara tentang krisis situasi internasional. Nah, emang di sebelum wabah itu emang udah ada tanda-tanda akan krisis gitu. Misalkan PDB dunia itu sejak krisis 2008-2009 itu nggak pernah pulih seperti angka sebelumnya. Nah, kalau beberapa analis misalkan kayak Michael Roberts itu dia nganggap ini sebenarnya depresi panjang gitu. Jadi semenjak 2008-2009 itu sebenarnya ekonomi itu nggak pernah sehat. Nah, kalau istilah mainstreamnya mungkin pelambatan, atau kontraksi gitu misalkan. Jadi emang udah ada tanda-tanda akan krisis sih. Terus juga utang itu banyak negara itu utangnya ratusan persen dari PDB-nya. Ya artinya kan tinggal nunggu waktunya akan terjadi kredit macet gitu. Nah, cuman kan gini ya, kapitalisme itu kan krisis itu inherent, cuman dia sifatnya kecenderungan kan ya. Artinya dia pasti terjadi tapi nggak bisa diketahui kapan gitu, karena yang namanya kecenderungan itu ada kontra kecenderungannya gitu. Jadi misalkan gini ya, misalkan kayak kalau di kapitalisme itu misalkan salah satu faktor gitu yang menyebabkan krisis gitu ya, kalau di Marx itu kan adalah kecenderungan jatuhnya tingkat laba gitu lah. Yang ya itu mungkin nanti penjelasan itunya bisa di lain kesempatan ya. Intinya ada peningkatan investasi teknologi yang berlebihan gitu sehingga dia melampaui tingkat penghisapan surplus, sehingga kemudian terjadi penurunan tingkat laba gitu berbanding dengan investasi yang semakin meningkat. Nah, penurunan tingkat laba ini kan solusinya adalah ya didongkrak lagi tingkat labanya gitu kan. Jadi ada solusinya bagi kapitalis itu. Gimana cara dia ngedongkrak tingkat laba? Ya misalnya upah direndahin. Terus misalkan ekspansi ke wilayah-wilayah yang belum terjamah gitu. Misalkan kayak lahan-lahan atau daerah-daerah agraria
agraris yang mungkin masih banyak petani-petani kecil yang bertani dengan cara produksi yang agak tradisional gitu kan. Nah, mereka masuk situ mungkin dirampas tanahnya, dijadiin perkebunan. Itu kan salah satu cara untuk ningkatin akumulasi juga kan. Terus juga komersialisasi hal-hal atau barang-barang yang mungkin sebelumnya atau sektor-sektor yang sebelumnya dianggap sebagai hak publik. Sebelumnya itu maksud saya di sistem sebelum neolit ya, maksudnya di zaman-zaman welfare state segala macam kan tercipta satu semacam konsep lah yang kayaknya jadi kesepakatan umum gitu, karena kapitalis lagi ngasih konsesi kan di zaman-zaman itu, ngasih konsesi-konsesi kesejahteraan kepada rakyat pekerja, sehingga muncul gagasan-gagasan bahwa misalnya kayak pendidikan, kesehatan segala macam itu human rights gitu, hak dasar manusia gitu kan. Nah itu dikomersialisasi. Nah itu yang kayak neolit itu ya sebenarnya muncul sebagai kontratendensi terhadap krisis yang terjadi di tahun 70. Jadi dia memulihkan diri. Nah, cuma pemulihan ala kapitalis itu brutal gitu. Upah ditekan rendah gitu kan, terus ekspansi kemana-mana, tanah petani kecil dirampas kayak gitu-gitu. Nah, jadi walaupun emang di 2009 itu udah ada tanda-tanda krisis gitu ya, tapi emang kita kalau kita berpikir dari zaman itu kita nggak tahu pasti kapan akan terjadinya gitu, apakah di tahun ini atau tahun depan gitu kan. Nah, COVID ini memang memastikan dia terjadi di tahun ini dan dengan tingkat yang kalau menurut saya parah gitu. Karena sejak 2020 ya kalau data terakhir itu PDB dunia lah gitu ya. Kalau global itu dia turun sampai -3. -3 tuh berarti udah di bawah tahun 2008-2009 ya. Tahun 2008-2009 tuh minus berapa ya? Seingat saya di bawah itu. Nah, terus untuk Indonesia juga dia turun sampai angka 0,5. 0,5 itu udah yang terparah sejak krisis 98. 98 itu emang sampai -13. Tapi terus naik 99 tuh 0,8, nggak minus 0,8, positif 0,8. Nah sekarang itu 0,5, artinya kita ini sebenarnya udah di bawah tahun 99 gitu. Jadi artinya wabah ini memastikan krisis ini terjadi dan dengan tingkat yang sangat parah kalau menurut saya sih. Tapi wabah ini, tapi nggak bisa juga dianggap krisis ini karena faktor-faktor eksternal ya dari kapitalis ya. Karena wabahnya sendiri kan sebenarnya produk kapitalis gitu maksud saya gitu kan. Tadi kita udah bahas itu kan, dia sebab oleh kerusakan lingkungan segala macam gitu. Krisis karena wabah ini pun bisa disebut sebagai krisis kapitalisme gitu kalau menurut saya sih. Kalau pandemi COVID mempercepat krisis kapitalisme, bukannya dengan memperingati May Day lebih cepat? Ada pertanyaan dari Pokemon Bu. Lebih cepat apa? Mungkin lebih cepat ininya kali ya, ngancurin kapitalisnya. Oh gitu. Oh. Ada yang susah emang ya di zaman krisis sekarang gitu yang agak beda dengan krisis-krisis sebelumnya ya. Yang repot tuh kan wabah ini bikin kita juga, dia bikin krisis di kapitalis, tapi dia di sisi lain juga bikin kita jadi agak susah melakukan model-model perlawanan yang konvensional gitu, yang biasa kita lakuin ya, yang melibatkan mobilisasi massa segala macam gitu ya. Nah itu mungkin perlu dicari sih bentuk-bentuk. Tapi saya setuju sih, emang perlu ngelawan gitu. Kalau sekarang, maksudnya bahkan di tengah wabah ini tuh perlu dicari bentuk perlawanan itu kira-kira kayak gimana. Karena kalau misalkan jalannya dunia sekarang ini tuh murni diserahin kepada kapitalisme ya, saya sih ngerinya emang bakal brutal banget di depannya gitu, banyak korban segala macam, banyak yang mati. Nah, emang perlu perlu dicari gitu menurut saya bentuk-bentuk perlawanan, dan perlawanan tuh justru perlu dilakukan untuk ngerubah arahnya agar kalaupun misalkan katakanlah mungkin selama wabah belum mungkin sosialisme mungkin nanti gitu setelah wabah gitu ya. Nah, tapi minimal dia bisa digeser itu model penanganannya segala macamnya gitu kan. Terus kayak misalkan sekarang krisis itu seharusnya bebannya nggak diletakin, kan sekarang cenderung diletakin di masyarakat kan sebenarnya bebannya kan, ya udah lu terserah lah mau ngapain, lu bertahan hidup sebisa-bisa lo gitu. Akhirnya masyarakat banyak yang bikin inisiatif tuh kan, galang sumbangan, terus mutual aid segala macam, saling tolong menolong gitu kan. Nah tapi kan itu sebenarnya kapital dan negara sebenarnya sedang lepas tanggung jawab, mereka sedang melempar beban dari krisis ini ke kita. Nah seharusnya kan mereka yang membiayai krisis itu gitu, karena ya kalau kita misalkan nganggap mereka selama ini udah menghisap nilai surplus bertahun-tahun dari rakyat pekerja, ya seharusnya sekarang mereka dong yang membiayai ongkos dari krisis ini. Misalnya gini, kayak krisis ini penyelesaiannya memerlukan orang-orang agar lebih banyak nggak berkumpul secara dalam jumlah besar gitu ya. Artinya kan pabrik-pabrik perlu ditutup. Nah seharusnya kan mereka memang menutup pekerjaan tapi dengan memberikan gaji penuh gitu kan. Saya yakin sih mereka sanggup sebenarnya karena akumulasinya udah bertahun-tahun gitu kan. Masa untuk menanggung berapa sampai wabah ini selesai lah, katakanlah mungkin sampai akhir tahun sampai tahun depan nggak bisa kan, kayaknya
kayaknya nggak masuk akal menurut saya, karena duitnya sebenarnya ada ya, walaupun mungkin duitnya ada di bank atau di mana gitu kan. Udah jadi kan biasanya dijadiin aset atau disalurin ke sektor keuangan gitu kan, tapi duitnya ada gitu kalau menurut saya gitu, karena bertahun-tahun kok ada akumulasi nilai surplus gitu kan di dalam kapitalisme. Kalau menurut saya kadang gitu. Nah, juga. emang yang susah itu bentuk perlawanannya kita harus nyari ya, yang kalau misalkan nggak ada wabah sih mungkin nggak gitu susah ya, misalnya kita bisa aja niru kayak Argentina 2000, ya udah nih krisis banyak pabrik ditinggalin, ya udah seruannya misalkan ya udah dudukin, ambil alih, coba jalanin gitu kan tanpa bos gitu kan ke Argentina gitu kan, ratusan pabrik akhirnya diambil alih gitu buru-burunya. Nah teman, sekarang yang saya kurang tahu tuh, maksudnya itu mungkin nggak dilakukan di tengah wabah gitu. Saya setuju sih kita tetap perlu ngelawan setidaknya untuk agar situasi yang sekarang terjadi nggak semakin lebih barbar gitu, minimal itu dulu. Nah kalau itu udah bisa baru kita coba mikirin ke arah yang lebih majunya lagi kan, kayak sosialisme dan segala macam. Gimana? Emang ini apa namanya akhir-akhir ini gitu, kalau kita ngeliat di medsos tuh yang ini perusahaan juga rugi, ini bla 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 itu, terus kayak minta-minta dikasihanin ini kamu itu, jadi seolah-olah mereka ngejual aset itu adalah kerugian gitu, padahal aset yang mereka dapetin gitu kan. Contoh gini lah, mereka 5 tahun gitu punya pabrik, berapa nilai lebih yang udah mereka dapetin kan, akhirnya sama mereka di keuntungan-keuntungan itu kalau nggak dibikin pabrik lagi sama mereka dijadiin aset atau apa, lantar dia jual rumahnya atau jual kendaraannya dibilang wah ini udah apa namanya udah berkorban, udah begini-begini, padahal dia harusnya ya itu kan hal yang wajar gitu. Lu bisa beli itu karena lu dapat dari bertahun-tahun itu ngambil dari hasil kerja orang lain gitu, bukan berarti lu rugi gitu. Cuma kan dibikin seolah-olah perusahaan tuh sekarang rugi gitu. Ada lagi yang nih dari Rido nih, kalau kapitalis kenapa sebelum kapitalis bisa ada peristiwa pandemi juga? Jadi maksudnya gini kayaknya, kalau emang masalahnya adalah karena kapitalisme, kenapa sebelum kapitalis bisa ada peristiwa pandemi juga? Apa penjelasannya? Gimana itu Bung? Ya mungkin kalau tingkat pertemuan manusia dengan alam itu kan emang nggak terhindarkan ya. Cuman kan yang jadi yang ngebedain kapitalisme dengan sebelumnya frekuensinya, kalau menurut saya sih tingkat keseringannya gitu, intensitasnya gitu. Nah kalau di sini sih emang di WHO dibilang 1940 sampai 2004 itu terjadi peningkatan virus-virus baru yang menular. Kalau di zaman pra-kapitalis kayaknya nggak, paling wabah yang itu ya, Black Plague itu ya, yang di abad pertengahan itu kan palingan ya. Kalau kayak flu Spanyol kan 1918 itu udah kapitalis sebenarnya. Itu udah kapitalisme kan dari 1800-an kan ada. Ya paling yang itu wabah hitam itu apa? Penyakit-penyakit ini sih sebenarnya yang disebatin waktu itu. Apa ya dulu? Emang waktu itu kan zaman sebelum kapitalisme itu alat kesehatan juga belum canggih kayak pas zaman kapitalis. Ya, ada faktor itu juga. Penyakit yang dulu kayak TBC itu kan dianggap penyakit yang mematikan, yang ditakutin gitu. Yang dianggap nggak ada obatnya, nggak bakal sembuh. Nah, ini ada nih, saya coba lihat di internet nih, Black Death, wabah hitam, abad ke-14, membunuh 1/3 hingga 2/3 populasi Eropa. Ini satu wabah yang besar ya, acral necrosis, di mana kulit penderita menjadi menghitam. Ini perlu dipelajarin juga sih kenapa bisa terjadi ini. Tapi mungkin memang yang nggak berarti sebelum kapitalisme nggak ada wabah gitu, cuman tingkat keseringan. Kalau sekarang kan sering banget, kayak kemarin aja kan baru wabah flu burung tuh tahun berapa tuh. Nah terus 2003 SARS, 2018 MERS gitu, walaupun kalau kayak MERS di Timur Tengah ya nggak sedunia gitu kan. Apa tingkat HIV misalkan dulu juga tahun berapa tuh, 80-an ya, zaman-zaman gue SD kayaknya rame tuh. Mulai ini kan dari kera apa dari mana tuh katanya asalnya. Nah kayak gitu. Jadi tingkat keseringannya itu ya itu yang mungkin disebabkan oleh kapitalisme. Ya sebelum kapitalisme mungkin ada, cuman nggak sesering sekarang. Ini Bung, ada lagi ya pertanyaan dari Ian. Kalau soal teori krisis di tengah pandemi COVID-19, apakah sudah ada analisis krisis apa yang terjadi saat ini? Apakah krisis konsumsi kurang atau krisis jatuhnya tingkat laba? Ya kalau saya lihat data-data sih lebih jatuhnya tingkat laba sih sebenarnya terjadi emang menurun terus ya dari tahun berapa itu ya. Kayak beberapa analis kayak Michael Roberts sih bilangnya krisis jatuhnya tingkat laba. Karena dia ini ada di Facebook saya sih sebenarnya gambar dari tahun berapa tuh, 1700-an, 1900, ada yang dari yang AS tuh 1940-an ya kalau nggak salah. Ya, intinya tingkat laba tuh sebenarnya turun terus, udah berpuluh-puluh tahun lah. Kalaupun dia naik di dalam jangka waktu yang pendek aja, misalnya tahun 70 dia sempat turun, krisis gitu kan, ada neolib, kedongkrak dikit gitu kan. Nah tapi dongkrakannya juga nggak pernah sampai ke angka yang tahun-tahun setelah Perang Dunia gitu. Misalnya ke zaman-zaman kayak welfare state segala macam nggak pernah sampai selevel itu. Dia turun lagi, habis itu kan sekarang krisis lagi, 98 krisis, sekarang krisis. Nah, jadi kalau menurut saya sih jatuhnya tingkat laba sih yang menjadi semacam underlying yang paling dasarnya gitu loh.
Nah, cuman kan krisis pemicunya bisa macam-macam gitu kan. Gitu, kalau kayak 2008-2009 dia pemicunya kredit macet ya di subprime mortgage itu ya, di apa? Sektor perumahan Amerika itu ya. Tapi karena fondasinya emang udah keropos, gampang merembet kemana-mana gitu. Kalau menurut saya sih kayaknya lebih ke jatuhnya tingkat laba. Walaupun karena overproduksi itu penyebabnya mirip ya, maksudnya under consumption atau overproduksi itu penyebabnya sama gitu ya dengan falling rate of profit. Penyebabnya kan sebenarnya peningkatan investasi di sektor teknologi atau concern capital gitu kan yang berlebihan gitu kan. Nah, kalau tingkat laba itu dia melebihi tingkat pengisapan surplus sehingga labanya turun gitu. Nah, kalau overproduksi, peningkatan investasi yang di bidang concern kapital yang berlebihan itu membuat kapitalis harus menekan ongkos, dan yang ditekan misalkan upah buruh gitu kan yang paling banyak. Terus juga banyak penggantian mesin tuh membuat banyak tenaga kerja manusia nggak dipakai gitu, sehingga banyak yang di PHK segala macam, daya beli menurun gitu. Nah, karena daya beli menurun maka barang yang banyak ini gitu yang diproduksi secara berlebihan nggak bisa diserap, maka terjadilah overproduksi. Overproduksi kan artinya produksinya berlebihan gitu, nggak sanggup diserap oleh pasarnya gitu, karena pasarnya sendiri adalah rakyat pekerja yang daya belinya udah hancur gitu kan. Nah, penyebabnya emang mirip sih sama jatuhnya tingkat laba, sama-sama karena peningkatan concern kapital yang berlebihan gitu. Jadi bisa jadi dia terjadi bersamaan gitu. Cuman kalau data yang udah saya dapat sih di jatuhnya tingkat laba ya, saya nggak tahu kalau overproduksi ya mungkin juga terjadi kali ya. Karena dia sering terjadi juga sih. Bahkan di tengah-tengah kayak perang dingin aja bisa terjadi di tengah nggak ada krisis gitu. Misalnya, tapi di satu sektor, misalnya di sektor makanan terjadi overproduksi gitu. Sehingga waktu itu kalau Henry Bernstein tuh pernah ngungkapin bahwa sumbangan-sumbangan yang suka dikasih negara-negara maju ke yang kelaparan gitu ya, kayak Afrika segala macam itu sebenarnya bukan cuman sekedar karena kebaikan hati negara-negara maju, tapi juga ada faktor mereka emang harus ngelempar itu makanan keluar gitu agar untuk nyelesain krisis overproduksi di negerinya gitu. Ya, mungkin gitu sih. Ini ada lagi pertanyaan dari Pin Dani, apa pandemi COVID-19 ini bisa selesai di Indonesia seperti di Vietnam? Melihat kebijakan Indonesia untuk menahan pandemi di lapangan sangat kurang, dan tadi di diskusi malah katanya murah sekali. Kalau ngarepin negara sama kelas yang berkuasa sih kayaknya nggak akan bisa begitu. Makanya akhirnya ujung-ujungnya tergantung kitanya, jadinya intervensi kitanya gitu kan. Intervensi kita perlu mendesakkan satu agenda gitu loh ke negara gitu, agenda penanganan wabah yang emang benar gitu ya, yang emang orientasinya untuk melindungi masyarakat ya. Sekarang kan pemerintah begitu karena dia masih mikirin gimana tetap kapitalisme bisa beroperasi. Nah, gerakan mungkin perlu punya macam gagasan ya tentang penanganan wabah, gimana cara menangannya, dan kemudian harus dicari emang cara-cara bentuk-bentuk perlawanan yang bisa bikin desakan politik ke negara. Perlu dicari karena mungkin model-model yang konvensional kayak aksi massa mungkin sekarang sulit dilakukan. Berarti kan perlu dicari bentuk-bentuk perlawanan yang mungkin baru ya, atau gimana gitu ya. Mungkin aksi massa tapi mungkin dengan protokol kesehatan yang ketat gitu, ada social distancing-nya, ada pakai perlengkapan segala macam. Saya sempat lihat sih video di luar ada yang aksi kayak begitu ya, tapi saya nggak tahu kemungkinan untuk mencobanya gimana di Indonesia gitu. Ya jadi jawabannya tergantung gerakannya juga gitu. Kalau soal apakah pemerintah bisa lebih benar atau nggak, kalau dibiarin aja mereka begitu ya nggak akan benar. Mereka udah kayak begini lah gitu, udah mentok di sini lah. Kalau menurut saya gitu emang mentok kayak begini modelnya gitu. Tapi kalau gerakan bisa bikin desakan politik, ada kemungkinan bisa berubah gitu kan ininya modelnya gitu. Makanya nasib kita di depan emang tergantung dari gerakan akhirnya juga. Kalau saya sih gitu menganggapnya ya. Ya kemarin juga pas Mei Day itu sempat ada diskusi apa bakal aksi massa atau enggak, tapi ya kayaknya emang gimana ya, belum nggak bisa gitu buat saat ini aksi massa gitu ya. Walaupun pertama protokol keselamatannya juga belum ketemu cara yang paling terbaik ya. Terus masalah buzzer kita tuh gila. Soalnya pernah ada baru bilang bakal aksi massa aja, langsung Twitter tuh udah rame-rame. Ya itu emang salah satu ini juga ya, bukan soal kesehatannya juga, cuman kalau mungkin aksi massa dilakukan di saat kayak gini, masyarakat malah bisa antipati gitu ya. Karena di Black Prop habis-habisan gitu kan, di fitnah, di apa gitu, di intrik habis-habisan. Emang ada faktor-faktor kita harus dihitung sih. Nah ini ada lagi nih Bung, teori konspirasi nih. Pertanyaannya, benar tidak COVID-19 konspirasi elit global tujuannya adalah pengurangan populasi? Kalau saya sih nggak percaya sih apa yang begitu-begitu, karena ya pertama fakta-faktanya emang ya saya berapa kali sih lihat, cuman mungkin bukan yang populasi ya, berapa kali lihat video yang kayak gitu lah, apa ini konspirasi AS sama Illuminati. Ntar dari yang pihak pro AS juga bikin video juga tuh, oh nih apa kebocoran dari sebuah lab di Wuhan Cina gitu kan, nih lab apa gitu, kesannya Cina lagi mau bikin senjata biologi juga gitu. Jadi kayak gitu saling tuduh menurut, cuman nggak pernah ada bukti
yang emang keras, yang emang benar-benar nunjukin itu. Jadi kayak akhirnya jadi kayak ini aja sih kok, kayak apa ya, tuduh-tuduhan dan cocokologi. Saya malah pernah ngeliat satu video, ya jadi video itu berusaha mengarahkan apa namanya kesimpulannya ke arah bahwa ini konspirasi Amerika dan Illuminati gitu ya, ada tambahannya Illuminati gitu. Ya untuk bikin apa sih namanya wabah segala macam, terus bikin ketakutan di masyarakat. Yang lucunya dia mengutip satu ilmuwan Taiwan gitu, yang emang ilmuwan itu pernyataannya bilang ada kemungkinan ini disebabkan apa virus ini sebenarnya nggak berasal dari hewan tapi karena kebocoran lab gitu. Nah tapi kalau dicek pernyataan si ilmuwan Taiwan gitu, dia justru sebenarnya bilang kebocorannya itu terjadi di Cina, Wuhan. Jadi dia sebenarnya ngarahin tuduhannya ke Cina gitu, bukan ke Amerika. Nah, cuman sama video-videonya kan kadang-kadang dipotong-potong, diramu-ramu. Makanya saya berusaha menghindar sih kalau dari analisa-analisa gitu. Saya lebih melihat kayak analisa-analisa yang sifatnya ekologi gitu ya, yang mungkin struktural gitu. Apa struktural artinya lebih mengarah ke ya ini emang ada masalah di sistem gitu. Jadi bukan konspirasi pihak-pihak tertentu gitu. Mungkin begitu sih kalau saya sih. Nah ini ada Pak Sastro. DPR aksi terus tuh tiap hari sidang omnibus. Iya di pemerintah kita malah saat ini ya DPR malah ya bukannya sibuk buat nanganin COVID, malah lebih sibuk buat ngurusin omnibus law. Emang kita punya dua masalah nih, selain ngurusin masalah COVID juga ada masalah omnibus. Kayak yang kita tahu DPR itu kebanyakan kan dari pengusaha gitu. Jadi ya yang diutamain ya hal-hal atau undang-undang yang menguntungkan mereka. Iya ada kemungkinan juga mereka akan maksain. Tapi ini perkiraan saya aja gitu ya. Maksudnya di depan kan nggak mungkin juga kan kapitalisme misalkan kayak gini kan lama-lama kan PSBB apa segala macam aktivitas ekonomi nggak normal gitu kan, mereka kan rugi nih. Jadi ada kemungkinan mereka akan tetap di depan akan maksa untuk apa dibuka gitu. Terus ya mungkin kita dipaksa adaptasi hidup bareng virus ini gitu. Karena itu mungkin mereka tetap ngejalanin agenda-agenda kayak omnibus law segala macam, karena mereka emang mungkin ada ekspektasi di depan harus dibuka. Terus undang-undang ini diterapin ya, soal ada yang mati segala macam karena apa mungkin mereka nggak begitu peduli ya mungkin ya. Ya mungkin ada kesana sih kepikirannya gitu mungkin. Karena emang aneh sih statement misalnya kayak Luhut juga pernah bikin statement gitu ya. Statementnya tuh baru-baru inilah. Itu misalnya dia bilang bentar lagi kita udah bisa buka pariwisata gitu, terus ngundang wisatawan dari Jepang, dari Korea yang stres gitu kan karena mereka ngalamin lockdown apa segala macam itu. Dia kan aneh itu kalau dipikir-pikir lagi situasi wabah parah gini, tapi dia malah mikirnya gimana bisnis pariwisata di depan bisa dibuka lagi. Nah, tapi bahwa pikiran itu ada di elit-elit kita, terus ada kayak rapat DPR segala macam, ya itu mungkin tanda-tanda bahwa di depan karena mereka emang juga nggak ada solusinya. Mereka kan nggak punya sebenarnya solusi untuk wabah ini kan sebenarnya kan gitu. Karena emang nggak ada, mungkin mereka akan bilang ya udahlah jebret aja gitu kan, orang aktivitas seperti biasa, yang sakit-sakit, yang mati-mati gitu, yang kuat hidup, nah mungkin kayak gitu aja gitu. Jadi mungkin ya perkiraannya bisa jadi kayak gitu. Nah makanya kita perlu nyari bentuk-bentuk yang tadi saya bilang itu, kita perlu punya agenda tandingan soal penanganan wabah dan perlu mencari bentuk-bentuk perlawanan yang bisa dilakukan yang punya desakan politik juga ke negara gitu loh. Karena kalau dibiarin ya mungkin akan brutal ke depannya gitu. Negara dan kapitalisme akan brutal gitu di dalam wabah ini. Nah yang bisa menggesernya atau membendungnya agar nggak terlalu brutal, ya kalau syukur-syukur bisa sosialisme ya di tengah wabah ya. Meskipun saya ragu mungkin sosialisme mungkin pasca wabah. Tapi seenggaknya biar nggak terlalu brutal gitu nih wabah, nah itu memang perlu dicari. Perlu ada perjuangan kelas dari sisi rakyat pekerjanya gitu untuk nge-shape kenyataan ini agar nggak sebrutal dibiarin ke kapitalis saja gitu. Mungkin gitu sih. Nah itu mungkin perlu diskusi khusus kali ya, nyari bentuk-bentuk perlawanan yang bisa dilakukan itu. Lanjut di diskusi selanjutnya. Jadi ya ini kan diskusi hari ini selesai, bakal ada mungkin tiap minggu atau berapa hari gitu ya. Bung, ini ada pertanyaan, ini menarik banget pertanyaannya. Dijik menyebut pandemi COVID-19 menunjukkan kegagalan rejim pasar global sebagai sistem ekonomi dan kegagalan cara pandang ultranasionalis sebagai ideologi. Gimana menurut Bung? Yang nyebut siapa? Rizik. Rizik itu maksudnya? Rizik Sihab ya? Bukan, Telapuk Zizik. Oh, Zizek. Zizek, sorry. Oh ya. Saya kira Rizik Sihab. Itu beda lagi, beda kasus. Ya benar sih, ada benernya. Benar itu menurut saya ini kegagalan sistem ekonomi global juga kegagalan ultranasionalis gitu ya, karena seharusnya kan sekarang ini yang diperluin solidaritas internasional kan ya. Tapi kalau kita lihat berita-berita gitu ya, saya berapa kali nemuin berita dunia itu justru terjadi kompetisi di antara bangsa-bangsa, antara negara gitu ya, terutama AS gitu ya, untuk memperebutkan alat-alat kesehatan gitu. Ada beritanya tuh, nanti mungkin bisa dicari. Saya kalau nggak salah di The Guardian dia ngeberitain. Jadi kayak misalnya AS itu pernah ngebajak kiriman masker ya kalau nggak salah dari Cina yang sebenarnya tadinya udah ditekin sama negara lain gitu, cuman mungkin dia berani bayar lebih mahal, akhirnya
Jadi ada perebutan kayak begitu gitu di antara negara-negara yang mungkin emang didorong oleh kompetisi gitu ya, selain kapitalisme itu sendiri emang sifatnya kompetitif, tapi juga mungkin ideologi-ideologi kanan, ultranasionalis kanan ini emang memperparah itu gitu ya. Dan saya setuju, Kak, itu malah bisa bikin kayak lebih chaos, lebih kacau itu ke depannya, dan emang lebih perlu apa yang sekarang diperluin justru solidaritas internasional. Dan itu yang bagus, yang justru ditunjukin oleh negara-negara sosialis atau komunis kan, kayak Kuba gitu, dia ngirim dokter gitu ke berbagai negara, Cina juga kayak gitu mungkin. Ya benar kalau itu Zizek sih, setuju saya. Ini ada lagi pertanyaan, ada beberapa pertanyaan sini, tapi tinggal 10 menit waktunya ya. Ini saya bacain aja pertanyaannya semuanya ya, nanti ya jawab singkat aja. Ini ada Abu Mufakir nih, nanyain rokok. Rokok mana? Oke, dari Pak Sastro nanya, krisis kapitalisme sudah pasti, pandemi, krisis kesehatan, krisis pangan. Cara ngatasinya gimana, Bung Jak? Terus dari Suprianto dari Kancut nanya, apakah ada persaingan perdagangan kapitalis dan apakah Indonesia akan buka besar-besar investasi asing ke Indonesia? Apakah bakal ada gitu? Ya kalau solusi krisis ya prinsip umumnya sebenarnya gimana krisis, ongkos krisis itu nggak kita yang bayar kan, tapi kapital sama negara kan sebenarnya, karena mereka yang paling punya sumber daya besar untuk itu kan. Artinya kan perlu perlindungan sosial yang lebih serius ya di zaman wabah ini, bukan yang gimmick gitu. Kalau kayak yang kemarin Jokowi itu kan ada listrik di bawah 450 dapat gratis 900 diskon itu kan. Saya cek ke beberapa teman saya yang buruh gitu, ada yang cleaning service rata-rata kontrakannya 1.300 itu, artinya nggak dapat kan. Itu kan banyak gimmicknya lah kalau menurut saya yang program persosnya Jokowi kemarin ya. Karena dicampur juga sih sama stimulus ekonomi, kayak pembebasan PPh 21 dianggap orang kan, wah ini lumayan gitu kan. Tapi sebenarnya yang dapat itu kan gaji 4,5 ke atas, karena di bawah itu kan nggak kena pajak sebenarnya kan. Artinya itu sebenarnya kan lebih bukan menyasar ya nggak banyak orang miskin yang sebenarnya atau yang kita persepsi sehari-hari sebagai miskin itu nggak dapat ya, nggak dapat manfaat lah dari program-program itu, karena emang standar garis kemiskinannya pemerintah kan ngikutin Bank Dunia emang bermasalah. Jadi intinya itu sih, perlu ada perlindungan sosial yang lebih yang lebih solid gitu kan. Terus juga keamanan pangan ya pemerintah perlu menjamin itu. Sekarang kan yang masalah kan ada 3 komoditi ya kalau nggak salah yang impor ya, beras, daging sapi kerbau, sama satu lagi gula ya kalau nggak salah ya. Nah saya nggak tahu tuh, terakhir sih baca-baca katanya pemerintah tenang aja dalam 2-3 minggu katanya akan datang barangnya dari luar. Tapi emang kita lihat emang beberapa negara udah menutup sih, kayak Vietnam kayaknya udah nutup ekspor berasnya dia kan, karena dia lebih mengutamakan dalam negerinya kan, karena lagi wabah begini kan. Pemerintah perlu punya agenda soal ketahanan pangan. Nah, gerakan juga perlu punya, karena kita tahu kalau pemerintah punya pasti bias kepentingan kelasnya pemodal gitu, karena kita perlu punya itu. Dan intinya kita perlu sih sebenarnya gerakan rakyat itu perlu bikin satu agenda penanganan strategi penanganan wabah gitu ya, termasuk juga gimana melindungi masyarakat di saat krisis gitu ya, karena perlawanan yang lebih intens terhadap krisis kan baru mungkin setelah wabah selesai ya. Nah dan perlu dicari, setelah agendanya itu dirumuskan, perlu dicari juga bentuk-bentuk perlawanan untuk mendesakkan ini ke negara gitu. Karena bentuk perlawanan yang konvensional kayak aksi massa segala macam itu kan mungkin susah ya sekarang. Nah, tapi kita tetap perlu melawan dan melakukan desakan politik kan ke negara. Mungkin gitu sih. Nah, kalau soal apa tadi? Persaingan ya. Persaingan tadi disebut ya. Persaingan antar negara tambah tinggi. Investasi. Sama investasi. Tapi ya investasi omnibus masih dijalanin ya, emang negara kita masih mikir kalau investasi itu investor itu adalah menguntungkan, walaupun sebenarnya itu sanksi juga kita gitu. Ada investor datang terus bakal ada perubahan, kayaknya kalau ngelihat dari datanya nggak banyak sih, apalagi mulai pengangguran juga nggak yang signifikan sebenarnya. Ya kalau sekarang emang tingkat profitabilitas lagi rendah gitu ya, biasanya investor juga males kan invest gitu. Nah biasanya nih kalau lagi kayak begini nih, misalnya sektor real lagi apes nih gitu kan, sektor real yang produksi real gitu, produksi barang dan jasa real lagi apes, biasanya investor itu ngelariin duitnya ke pasar keuangan gitu, ke finance gitu loh, ya, dipakai spekulasi segala macam tuh di situ biasanya itu. Jadi kalau untuk investasi sektor real sih, saya ragu sih maksudnya itu bisa nyelesain krisis dalam jangka waktu pendek sekarang gitu ya. Tapi mungkin itu yang akan dilakuin pemerintah, emang mungkin itu. Pemerintah kapitalis kan selalu begitu modelnya kan, dia akan mencoba menggalakkan investasi swasta lagi gitu kan, yang bangkrut-bangkrut misalkan dikasih stimulus kan gitu kan. Sekarang kan udah dikasih stimulus tuh, stimulus ekonomi gitu, yang bangkrut-bangkrut dikasih gitu kan. Bahkan kadang-kadang kalaupun duitnya kurang gitu, ini beda nih makanya perlakuannya mereka sama kita sama investor beda tuh. Kalau misalnya di kita subsidi dicabut dibilangnya gue gak punya duit,
Nah kalau misalnya untuk kapitalis, dia biasanya bela-belain malah ngeluarin surat hutang gitu kan. Sekarang ngeluarin apa tuh kalau namanya yang bond obligasi itu kan. Hampir semua, banyak negara Indonesia termasuk tuh yang katanya bakal jadi utang terbesar apa gitu. Nah mereka bela-belain itu untuk kayaknya biar bisa ngasih stimulus ke investor. Nah tapi apakah duitnya setelah dikasih ke investor itu akan dipakai untuk investasi? Nah itu yang saya ragu. Bisa jadi kejadiannya kayak di Amerika tahun 2008-2009 kan gitu tuh, bailout kan. Nah harapannya bailout, ada investasi, ada lapangan kerja, bukan gitu kan standarnya cara berpikirnya ekonomi kapitalis kan gitu kan, ekonomi kapitalis. Nah tapi ternyata sama perusahaan-perusahaan yang di bailout itu setelah duitnya didapat, karena mereka ngelihat nih, waduh tingkat laba lagi rendah. Ini kan nyambung sama marxisme juga kan, tingkat laba lagi rendah nih, kalau gue invest di situ ngapain gitu, keuntungannya kecil gitu. Nah dia ngelihat yang lebih gede di mana, yang lebih gede di pasar keuangan, akhirnya diputerlah di situ duitnya gitu kan, terjadilah spekulasi segala macam. Itu yang juga nyebabin kenapa pelambatan ekonomi itu nggak pernah selesai dari krisis 2008-2009, karena duit yang di stimulus segala macam, duit pemerintah yang digelontorkan untuk kapitalisme itu ternyata nggak dipakai kapitalis untuk ngebuka lapangan kerja segala macam, tapi dipakai untuk spekulasi sama mereka. Oke ya, terima kasih teman-teman ya. Hari ini kita udah diskusi panjang lebar. Ya emang waktunya sih ya cuma 1 jam, gimana namanya di live Instagram. Ya hari ini kita udah bahas banyak ya, dari awal mulanya COVID ini ada gitu kan, sistem kapitalisme yang akhirnya merusak lingkungan dan menyebabkan ada tadi ya bahasanya junosis ya? Junosis. Apa namanya? Zoonosis. Dari zoo aja, zoo. Dari hewan liar ke manusia karena sistem kapitalisme yang ngerusak. Sebenarnya ini ngerusak rantai makanan ya, ngerusak habitatnya alam liar sih, yang nyebabin akhirnya binatang-binatang ini juga banyak yang punah. Makin dekat sama manusia. Ya, dan lebih dekat sama populasi manusia, makanya nyebabin ada datangnya virus dari hewan liar. Dan yang makin parah yang kedua adalah kenapa masalah ini jadi rumit, karena sistem kapitalisme juga udah merambat sampai ke kehidupan yang berkaitan dengan kehidupan orang banyak gitu. Misalnya kayak rumah sakit, akhirnya jadi penanganannya hancur-hancuran. Ditambah lagi juga perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan yang mencari keuntungan gitu, kapital mesti dapat untung.